Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Matematika Wajib kelas 10. Di mana hari ini kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Pada subbab konsep nilai mutlak. Baik, pernahkah kalian mendengar nilai mutlak? Tentu belum pernah ya. Nah, karena materi ini belum pernah diajarkan di SMP maupun di MTS. Perhatikan, pernahkah kalian berpikir jarak dari rumah ke sekolah kalian? Apakah jarak tersebut negatif atau positif? Atau juga selalu positif? Atau juga selalu negatif? Kenapa demikian? Konsep jarak bisa kita menggunakan dengan nilai mutlak. Kenapa demikian? Karena nilai mutlak itu untuk konsep jarak tentu tidak akan pernah nilainya negatif. Jarak rumah ke sekolah kalian pasti positif nilainya. Ya, atau dari tempat yang satu ke tempat yang kedua pasti mempunyai jarak yang positif. Dalam kaitannya dengan pengukuran jarak antara dua tempat ini terlihat sesuatu keistimewaan bahwa jarak ini nilainya selalu positif. Misalkan ini dari rumah kalian menuju ke sekolah, dari rumah 500 meter jaraknya sampai ke belokan pertama, dari belokan pertama sampai belokan kedua yaitu 300 meter, dari belokan kedua sampai ke sekolah 100 meter. Ya, semuanya nilainya positif. Tidak ada yang negatif walaupun dari sekolah ke rumah pulang gitu ya. Dengan kata lain, pengukuran jarak antara dua tempat nilainya tidak pernah negatif. Sehingga diperlukan konsep nilai mutlak, yaitu nilai non-negatif dari suatu bilangan. Nah, nilai mutlak itu sendiri yaitu nilai bilangan yang selalu positif. Baik, definisi nilai mutlak. Nah, misalkan X bilangan real dibaca nilai mutlak X. Nah, ini tanda nilai mutlak bergaris tegak ya, di tengahnya ada variabel ya. Dibacanya nilai mutlak X dan didefinisikan sebagai nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih besar atau sama dengan 0. Negatif X jika X kurang dari 0. Nah, berdasarkan definisi tersebut, maka nilai mutlak dari 5 sama dengan 5. Karena 5 lebih besar dari 0. 5 adalah bilangan positif. Jika di sini nilai mutlak 5, maka nilai mutlak dari 5 yaitu 5 ya. Lalu nilai mutlak min 3 sama dengan negatif dikali min 3 menjadi positif 3. Karena min 3 kurang dari 0. Syarat yang ini. Min 3 adalah bilangan negatif. Maka nilai mutlak dari negatif 3 sama dengan 3. Ya. Setiap yang negatif dinilai mutlakan pasti menjadi positif nilainya. Selanjutnya, contoh. Ya. Tentukan nilai mutlak X tambah 2 untuk X bilangan real dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Ini harus kita gunakan dengan definisi nilai mutlak. Ya, karena ada variabelnya, tidak bisa langsung kita kerjakan. Nah, berbeda dengan yang ini. Nilai mutlak 8 tambah 4 sama dengan 8 ditambah 4, maka di sini 12. Nilai mutlak 12 sama dengan 12 ya. Ini soal yang berbeda dengan contoh. Atau juga
yang seperti ini. Ya, kalau yang seperti ini, nilai mutlak 2 dikurangi 6 sama dengan 2 dikurangi 6, min 4. Nilai mutlak min 4 sama dengan 4. Kalau ini, kita bisa langsung kerjakan dan diketahui nilai mutlaknya. Ya. Tentukan nilai mutlak dari X tambah 2. Oke. Alternatif penyelesaiannya bagaimana? Nah, gini. Berdasarkan definisi nilai mutlak, maka definisi yang tadi, nah, X ditambah 2 jika X tambah 2 lebih besar sama dengan 0. Negatif X ditambah 2 jika X ditambah 2 kurang dari 0. Maka dari sini X ditambah 2 jika X lebih besar sama dengan min 2. Lalu negatif dikali X menjadi negatif X. Negatif dikali positif 2. Hasilnya negatif 2. Maka negatif X dikurangi 2 jika X kurang dari min 2. Ini didapat dari mana? Baik. Nah, X lebih besar sama dengan negatif 2 itu dari X ditambah 2 sama dengan 0. Untuk mencari nilai X-nya, berarti pindah ruas atau semua ruas dikurangi 2. Ya. Yang ruas kiri dikurangi 2, yang ruas kanan dikurangi 2. X tambah 2 dikurangi 2, maka hasilnya X. 0 dikurangi 2, maka hasilnya min 2. X sama dengan min 2. X lebih besar sama dengan min 2. Dan yang ini itu didapat dari min X dikurangi 2 sama dengan 0. Ya. Kedua ruas kita tambahkan 2. Atau negatif 2 atau negatif 2 ini kita pindah ruaskan menjadi positif. Selanjutnya min X sama dengan 2. Nah, karena min X yang kita butuhkan itu X, maka kedua ruasnya dikalikan negatif. Negatif dikalikan min X yaitu X. Negatif dikalikan 2 menjadi min 2. Maka X sama dengan min 2. Nah, solusi dari nilai mutlak dari X ditambah 2 itu ini. Ya. X tambah 2 jika X lebih besar sama dengan min 2. Min X dikurangi 2 jika X kurang dari min 2. Selanjutnya contoh kedua. Pada musim penghujan beberapa waktu yang lalu telah terjadi kenaikan debit air di Sungai Citarum. Ambang batas normal debit air di sungai tersebut berkisar 400 meter kubik per detik. Sebagai acuan untuk menentukan status kewaspadaan banjir di sungai itu, tentukan fungsi nilai mutlak peningkatan dan penurunan debit air tersebut dengan perubahan dalam liter per detik. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan nilai mutlak. Nah, cara menjawabnya, kita misalkan X adalah debit air sungai. Nah, ambang batas normal debit air, dilihat di sini 400 meter kubik per detik. Ya. Maka fungsi nilai mutlak peningkatan dan penurunan debit air tersebut dengan perubahan dalam liter per detik adalah X dikurangi 400. Ya. Atau kita notasikan dalam nilai mutlak Fx sama dengan Y sama dengan nilai mutlak dari X dikurangi 400. Bagaimana? Mengerti semua anak-anak? Ya, baik. Kalau sudah mengerti, silahkan untuk latihan soalnya dikerjakan. Ya.
Selamat mengerjakan.